Sobat Ratu PTN, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya di masa pandemi ini. Kenalin, aku Alivia, mahasiswi semester 3 Universitas Sriwijaya. Hari ini aku akan memberikan tips SNMPTN untuk adik-adik yang ingin lolos SNMPTN. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau jalur undangan atau jalur tanpa tes yang menggunakan nilai rapot untuk masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia itu ada 3 jalur. Yang pertama jalur SNMPTN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua, jalur SNMPN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Yang ketiga, jalur SPAN PTKIN. Jalur SPAN PTKIN ini jalur tanpa tes yang menggunakan nilai rapot yang diselenggarakan secara nasional oleh UIN, IAIN, dan STAIN. UIN itu Universitas Islam Negeri, IAIN Institut Agama Islam Negeri, dan STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Aku juga sempat mengajukan jalur SNMPN pada Politeknik Negeri Sriwijaya. Aku memilih pilihan pertama yaitu D3 Bahasa Inggris dan pilihan kedua D4 Pariwisata. Dan aku juga sempat mengajukan jalur SPAN PTKIN, tetapi gagal karena saat pengajuan jurusan aku telat masukin jurusannya. Nah, saran dari aku, kalian ikutin 3 jalur undangan ini. Jangan hanya jalur SNMPTN saja. Aku mau cerita juga kalau aku sudah berencana untuk masuk SNMPTN dari aku kelas 10. Tetapi selama SMA aku nggak bimbel karena selama SMP aku udah bimbel dan aku merasa tertekan. Jadi pas SMA aku memutuskan untuk pure belajar sendiri. Tetapi kalau kalian mau bimbel nggak apa-apa kok. Bimbel itu bagus untuk menunjang nilai rapot kalian dan untuk belajar SBMPTN juga sebagai cadangan. Nah, berikut ini aku akan memberikan kalian tips-tips untuk masuk SNMPTN. Tips yang pertama yaitu kita tuh harus yakin. Jadi kita itu kalau mengharapkan sesuatu yang baik ya tentunya, kita itu harus yakin terlebih dahulu. Kita itu harus yakin, harus berprasangka baik terhadap hal itu. Bukan berarti kita berekspektasi tinggi ya, tapi hanya berprasangka baik. Jadi walaupun nanti kita nggak masuk SNMPTN, kita tetap bisa berprasangka baik. Jadi itu positive thinking. Kita harus yakin positive thinking dengan hal yang kita inginkan. Yang kedua, berdiskusi dengan orang tua. Jadi sebelum kalian mau kuliah, kalian itu harus berdiskusi dulu sama orang tua kalian. Yang pertama soal budget. Kalian harus tahu orang tua kalian punya budget berapa untuk nguliahin kalian. Jadi jangan asal pilih universitas atau jurusan yang sekiranya biayanya itu tidak sesuai dengan budget yang orang tua kalian punya. Terus kalian juga harus tahu orang tua kalian ngizinin atau enggak kalau kalian kuliah di luar kota. Kalau aku kemarin kan aku nggak diizinin kuliah di luar kota karena papaku nggak suka kalau aku ngekos. Nah, yang ketiga kalian juga harus berdiskusi saat milih universitas dan jurusan. Kalian harus tanya juga orang tua kalian maunya kalian itu kuliahnya di jurusan apa, di universitas apa, dan apa alasannya. Sedangkan kalian itu maunya kalian itu di jurusan apa dan universitas apa, apakah sama atau enggak. Kalau nggak sama kalian harus cari jalan keluarnya kayak aku kemarin. Jadi papaku itu maunya aku masuk fakultas hukum karena pingin aku jadi notaris, sedangkan aku tuh sukanya hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Inggris dan pariwisata. Jadi jalan tengahnya aku sempat ngajuin jalur undangan Politeknik Negeri Sriwijaya, jalur undangan Politeknik se-Indonesia, tapi aku ngajuin yang di Politeknik Negeri Sriwijaya. Aku ngajuin jurusan bahasa Inggris dan pariwisata. Sedangkan pada jalur SNMPTN aku ngajuin hukum dan hubungan internasional. Ternyata yang masuk di keinginannya papa aku yaitu hukum. Yang ketiga, rata-rata nilai dari kelas 10 sampai 12 usahakan naik. Jadi rata-rata nilai kalian dari kelas 10 dan 12 itu usahakan naik ya. Banyak orang yang salah persepsi. Banyak yang bilang kalau mau masuk jalur SNMPTN itu nilai dari kelas 10 sampai 12 harus 9 semua. Nah, itu salah.
Kalau menurut aku, kelas 10 itu nilai kita harus standar aja. Kalau nilai kelas 10 itu udah 9 semua, di kelas 11 dan 12 kemungkinan nilai kita menurun. Jadi kita itu biasa aja. Pas kelas 10 tuh kayak standar aja, kelas 11 mulai naik, kelas 12 baru usahakan naik signifikan. Karena kalau aku begitu, di kelas 12 nilai aku naik signifikan. Nilai itu fungsinya apa? Nilai itu untuk peringkat paralel yang di sekolah. Dan usahakan peringkat paralel kalian itu harus 10 besar. Kalau aku kemarin peringkat paralelnya peringkat 6. Yang keempat, banyak ikut kegiatan pada saat SMA. Kegiatannya kegiatan apa? Kegiatannya kegiatan lomba, kepanitiaan, bisa juga seminar atau duta pelajar, atau sekarang yang lagi ngetren nih volunteer, atau mungkin internship. Gunanya itu untuk apa? Gunanya untuk kalian mengisi bagian prestasi pada saat mengajukan SNMPTN. Pada zaman aku 2020, jadi begitu di webnya itu, begitu kita mau mengajukan SNMPTN, itu ada, kita itu harus ngisi 3 sertifikat, tapi boleh nggak diisi, itu nggak wajib. Cuman kalau aku ngisi 3 sertifikat yang aku menang lomba. Jadi pada saat SMA aku itu sempat menang 3 lomba, dan aku jadi duta sekolah juga di SMA aku, duta bahasa, dan aku pernah jadi panitia publikasi juga pada pentas seni. Jadi kalian itu harus aktif berorganisasi, aktif ikut lomba, aktif ikut kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Apalagi sekarang kan sekolahnya online, jadi itu lebih mudah kan, kalian bisa ikut lomba di Instagram, bisa ikut kegiatan volunteer. Jadi jangan nggak ikut apa-apa, karena itu berguna banget. Dan menurut aku salah satu yang mempengaruh besar ya aku bisa masuk SNMPTN itu karena aku mengisi bagian prestasi itu. Banyak teman-temanku juga yang mengisi bagian itu dan mereka masuk juga. Jadi bagian itu menurut aku penting sih. Walaupun memang ada yang nggak ngisi, mereka masuk itu tuh ada. Cuman ya kalau lebih baik ngisi kan mending kita ngisi. Jadi kita tuh harus aktif. Kalian harus aktif selama SMA. Kelima, pemilihan kampus pada saat SNMPTN utamakan yang ada di satu provinsi dengan SMA. Jadi kalau aku kemarin, aku milih kampusnya itu yang satu provinsi dengan SMA aku, satu kota malah. Aku kan kebetulan SMA-nya di Palembang nih, jadi aku milihnya Universitas Wijaya, Universitas di Palembang, karena aku juga nggak diizinin orang tua untuk kuliah di luar kota. Jadi kalau SNMPTN utamakan kampusnya yang satu provinsi dengan SMA kita, kecuali memang banyak alumni SMA kita yang masuk SNMPTN pada kampus luar kota, itu boleh. Tapi kalau kalian mau kampus luar kota sedangkan alumni belum pernah ada yang masuk kampus di luar kota, menurut aku jangan, mending kalian pilih kampus yang di satu provinsi dengan SMA kalian. Yang keenam, kalian harus berdoa. Ini yang sebenarnya part terpenting. Jadi kita itu nggak cuman berusaha, nggak cuman berikhtiar, kita itu harus berdoa. Kayak aku kemarin, kebetulan aku muslim ya, jadi kalau cara doa aku itu, aku minta ampunin dulu seluruh dosa-dosa, terus aku bersyukur dulu atas segala nikmat yang Allah kasih, terus aku doain orang tua dulu, baru aku berdoa hajat aku itu apa. Dan pada sebelum masuk SNMPTN itu, aku memang banyak baca surat Al-Waqiah dan banyak baca sholawat nariyah, dan itu menurut aku works banget. Kalian bisa coba, untuk kalian yang muslim ya, kalian bisa coba. Itu semua 6 tips SNMPTN ala aku. Semangat untuk adik-adik yang sedang mengejar SNMPTN, semoga jalan kalian dilancarkan. Ingat, gak ada yang namanya jalur giveaway ataupun jalur golden ticket, semuanya itu membutuhkan perjuangan dan doa. Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain, kalian bisa DM aku di Instagram. Aku akan taruh di pinggir sini Instagram aku @alivias. Dan semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Bye sobat Road to PTN, semangat.